Selamat siang, pemirsa Pelita Hati Kasuari TV yang berbahagia. Kembali bersama dengan saya, kita akan membahas subtopik tentang apa itu belas kasihan. Di bagian pertama tadi kita sudah sama-sama melihat sebuah keteladanan dan bagaimana ketergerakan daripada hati Yesus terhadap seorang kusta tadi. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat apalagi yang dilakukan di dalam tindakan belas kasihan itu yang diteladankan oleh Yesus. Tetapi juga sekarang kita berpindah, ini bukan kepada Yesus, tetapi bagaimana aksi orang lain di dalam tindakan belas kasihan itu. Saja mari kita sama-sama masih lanjut di Injil Lukas. Kita ke Lukas pasal yang kelima, ayat 19, 20 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 19-nya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Wow. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Wow. Bapak Ibu pemirsa Pelita Hati Kasuari TV yang berbahagia. Menarik jika kita memperhatikan bagian ini. Kita menemukan bahwa kalau tadi saya bicara tentang keteladanan yang Yesus sendiri tergerak hatinya. Sekarang subjek daripada belas kasihan itu adalah ada teman-teman orang-orang di sekeliling yang mereka tahu bahwa ada seseorang sahabat mereka yang dia lumpuh. Dan bagaimana si lumpuh ini ditolong untuk dia mengalami kesembuhan. Tentu nggak bisa dia seorang diri bisa menyembuhkan dirinya. Yang menarik adalah teman-temannya itu ada 4 orang. Di bagian ini disaksikan kepada kita mereka naik, kemudian mereka membongkar atap. Yesus lagi sedang mengajar di sebuah ruangan di bawahnya, dan mereka bongkar atap itu dan mereka menurunkan tempat temannya itu tepat di depan Yesus. Yang menarik kita temukan di sana bahwa di ayat 20 kita lihat ini respon Yesus. Mungkin secara general, mungkin secara umum kita menemukan kok sepertinya ini sebuah tindakan yang dalam tanda kutip kita katakan kurang ajar. Tetapi apa yang dilakukan oleh keempat teman-teman daripada si lumpuh ini adalah tindakan belas kasih yang luar biasa. Mereka peduli kepada temannya, mereka care kepada temannya, dan mereka lakukan tindakan yang ekstra. Belas kasihan dibutuhkan tindakan yang nyata, dibutuhkan tindakan yang ekstra. Nah, kita temukan di sana Yesus sendiri bahkan bilang kepada mereka bahwa apa yang ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ya, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Iman adalah salah satu dasar yang mendorong ketergerakan hati mereka melakukan tindakan belas kasih yang lebih. Iman bukan sesuatu yang mungkin baru bagi kita. Kita mungkin seringkali mendengarnya. Bahkan kita juga seringkali di dalam banyak pertemuan-pertemuan mungkin kita sudah tahu tentang itu. Tapi yang menarik di sini adalah iman itu diwujudkan di dalam tindakan belas kasih. Saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama dari apa sih definisi iman itu. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tetapi saya ingin mengajak kita melihat definisi iman itu, sehingga dari sana kita bisa bertolak dan kita bisa sama-sama memaknai tindakan belas kasih yang di dalamnya dilandasi oleh iman. Di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari sini kita temukan definisinya bahwa si penulis surat Ibrani bilang iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita kembali kepada si lumpuh tadi dengan 4 orang temannya. Mereka tahu bahwa dia mengharapkan kesembuhan, tetapi dia nggak bisa sendiri pergi. Nah, tindakan iman itu dilakukan oleh keempat temannya. Mereka harus menjebol atap dan mereka menurunkan si lumpuh itu pas tepat di depan Yesus, dan terjadilah tindakan yang luar biasa. Saya ingin ajak kita terus bagaimana Yakobus, rasul yang luar biasa, menyampaikan kepada kita tentang tindakan iman itu, ya. Di Yakobus 2, Yakobus pasal yang kedua ayat 14. Di sana dikatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, apa yang dilakukan oleh, kita kembali kepada Lukas tadi, tindakan kasih yang belas kasih yang dilakukan oleh keempat teman-teman daripada si lumpuh tadi adalah tindakan iman di dalam perbuatan. Saya ajak kita, pemirsa pelita hati yang berbahagia. Saya tahu kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kita bisa saja menjadi egois. Kita bisa menjadi saja tidak peduli satu sama yang lain. Mungkin satu hal yang saya ingin challenging buat kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Belas kasih itu masih ada atau sudah hilang? Masihkah saya peduli kepada satu sama lain? Masihkah saya benar-benar mengasihi sebagaimana apa yang saya seringkali dengar disampaikan? So, saya mengajak kita, mengencourage kita, berdoa bahkan buat kita, untuk kita semua dimampukan melewati masa yang tidak gampang ini dengan tidak kehilangan hakikat daripada belas kasihan. Karena sebagai manusia kita butuh dikasihi dan mengasihi. Bapak Ibu, pemirsa pelita hati yang berbahagia. Pada akhirnya dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya juga ingin mengencourage kita. Saya tahu situasi yang kita hadapi tidak gampang. Mari kita senantiasa menjaga prokes kita masing-masing. Saya berdoa supaya kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan kita akan ketemu lagi di dalam channel yang akan datang dengan pembahasan-pembahasan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.